inilah suasana rumahnya. Takut apa aja yang mundur dulu bisa 50 di atas kali ya. Jangan bubar. Pakai teropong gerbangnya di 200 meter. Ada bang. Udah aja. Terbikannya bukan? Baju biru. Oh. Udah mulai gerimis.
Woi, Tahu ada lo mau gue nyolok lu aja tadi. oke. Tolong lah. Nyalain aja neng lo neng. Oh, kantong kresek kalau ada mah. Kantong kresek. Udah mulai gerimis. Bisa. Tolong aja. Bisa, jangan kan nih. Purnomo suruh mari. Kamera lu pakai senti ya? Si siapa namanya Dane suruh bawa raincoat atau payung kalau ada. Oh, bubar kan hujan. Belum mulai. Pak, Metro TV lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi rekan-rekan sekalian, nanti kita akan berikan akses untuk peliputan. Cuman kami harus sampaikan bahwa rekonstruksi ini nanti ada 3 klaster, 3 bagian. Yang pertama pada saat ketiga tersangka ini ada satu sangka yang menjemput dan lain sebagainya di dalam mobil. Nah, jadi klaster yang pertama. Kemudian yang kedua pada saat penganiayaan itu terjadi nanti agak ke tengah rekan-rekan maju lagi. Ya, jadi kita akan berikan kesempatan buat rekan sekalian. Pak, boleh didorong nggak Pak yang pernyataan tadi Pak? Nggak usah maju lagi Pak, berantakan. Nanti begitu masuk yang bagian kedua, rekan-rekan maju lagi kita berikan akses supaya tahu posisi kasusnya, peranan dan sebagainya. Makasih Pak. Klaster 3 apa, Pak? Klaster 3. Aksen buat rekan-rekan. Silakan. Ini belum mulai ya, supaya paham belum mulai. Ketutupan Pak. Pak, boleh dinaikin Pak. Ya Pak, ketutupan Pak, percuma. Thank you. Sudah dikasih. Terima kasih Pak Polisi telah mengamankan. Makasih, Pak. Kami merasa aman dijaga Bapak. Makasih, Pak. Tapi gambar saya kurang presis ini. Baik rekan-rekan media, nanti pada saat kita melakukan rekonstruksi di TKP, yang pertama kita akan memperagakan adegan di mana mulai adanya rencana pertemuan dari TSK, MDS, dan anak AG. Sesuai dari hasil berita acara itu dijemput di sekolahan. Jadi kita umpamakan nanti siap. Kemudian lanjut ada pertemuan menjemput Sen. Kemudian bertiga bersama-sama menuju TKP yang di tengah. Nanti adegan adegan berikutnya saat mendatangi rumah saksi di mana di dalamnya ada korban. Di situ ada adegan, kemudian setelah dari sana menuju ke TKP tempat terjadinya peristiwa penganiayaan tersebut. Setelah terakhir nanti ditutup dengan evakuasi yang dilakukan oleh saksi-saksi terhadap korban menuju rumah sakit. Demikian secara garis umumnya, terima kasih. MDS menjemput AG, setelahnya selanjutnya berangkat ke Kutas dengan menggunakan mobil Rubicon nomor B120. Pak, mic-nya boleh dibawa sini Pak.
silakan yang lain mundur agak jauh biar tampilan yang ada hanya tampilan para pelaku. Gambar yang keluar hanya gambar. Ya baik Ayu dan ini adalah waktu yang tepat sekali karena memang saat ini baru saja dimulai seperti yang Anda bisa lihat di belakang saya saat ini baru saja dimulai proses rekonstruksi dan ini adalah adegan dari pelapor pertama di mana Kemudian silakan ambil adegan pertama dijemput saat sekolah. Dia sendiri karena ia masih di bawah umur maka ia digantikan oleh pemeran pengganti begitu. Dan ini adalah sebenarnya Mario itu dijemput Adi itu bukan di rumah ini tapi di polisi. Sekarang masuk di dalam mobil. Untuk mempermudah maka nanti polisi seolah-olah Adi ini dijemput di sekolahannya dan dilakukan juga di tempat perumahan belum permata ini. Dan ini adalah adegan di mana mobil dikasih AG 1A bentuk dia secara bentuk berangkat. Adegan ketiga begitu di mana mungkin ada sebelumnya ada janji terlebih dahulu bahwa Mario akan membentuk AG dan kemudian sama mereka menuju ke lokasi pembunuhan. Ini adalah adegan yang pertama. Oke, gambarnya beda ya. AG menjemput di mana Mario menjemput AG yang sebenarnya itu dilakukan adalah di sekolahannya AG. Kita melaksanakan lanjut untuk yang kedua. Ini tiba untuk menjemput tersangka Mario. Tersangka Sen. Koreksi ini adalah tersangka Sen yang kemudian dijemput Mario. Untuk ada saluran adegan menjemput Sen. Sebagai informasi juga maka ini menemui David korban. Di sebelah kiri Anda layar itu adalah Jen, sementara yang sebelah kanan itu adalah Mario. Bisa dipakai dua-duanya ya. Para pelaku melakukan pertemuan itu berjanji melakukan pertemuan bersama. Dan seperti Anda bisa lihat memang warga di perumahan ini juga ikut menonton dan cukup antusias untuk menonton adegan rekonstruksi penganiayaan terhadap Rudi. Dan tadi kami sempat berbicara juga dengan pengacara dari pihak korban dan mereka memastikan bahwa Adegan selanjutnya ini adegan nomor 3, tersangka M menjemput tersangka Sen. TKP penjemputan ini di Alfamart depan rumah tersangka Sen. keterangan dari kepolisian menyebutkan bahwa Mario menjemput Sen di Alfamart di sebuah minimarket dekat rumah Sen. Tolong yang di samping agak mundur Pak, biar gambar yang tergambar adalah gambar Mas. Rencananya total ada 23 adegan yang dilakukan secara tersangka maupun
Adegan 2A berangkat dengan yang mengemudikan adalah tersangka Sen untuk menjemput lagi tersangka M. Berada tolong-tolong berada di belakang polisian. Ya, sementara rekonstruksi menunggu kondisi. Rekan-rekan media. Rekan-rekan media. Rekan-rekan media. Kami mohon mundur sekitar 10 meter karena di belakang rekan-rekan polisi untuk rekonstruksi. Mundur ya. Gue yang mundur ya. Iya. Oke, sampai mati berarti keluar ya. Iya, pakai tangki. Mobil berdiri di belakang mobil dan Mario mengembalikan HP AKH dan HP AG ke AKH AG. Turun dari mobil. Yang akan digunakan untuk merekam. Untuk adegan selanjutnya, adegan ke-7, AKH berjalan ke arah rumah saksi R yang berada di Jalan Swadharma Raya, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta Selatan, diikuti oleh tersangka Mario Dendi Satrio Sean Lukas untuk mencari dan menjemput anak korban CDO. Baju putih, awas baju putih. Itu handphone digitu-gitu lagi. Tolong mundur, Pak.
Tolong yang di samping minggir. Tolong yang di samping minggir. Aduh, baju putih. Iden. Nah, marahin aja, Pak. Ini saat ketiga tersangka menuju rumah saksi untuk menemui korban. Dengan posisi AG berjalan di depan. Untuk adegan selanjutnya, ini ada di rumah saksi, di mana keberadaan korban sedang main ke rumah temenan, hingga disusul ke sini dan dibujuk oleh pelaku bahwa datang untuk mengantarkan KTA, kartu pelajar, sehingga korban mau turun untuk mengambil kartu pelajar yang ada di anak AG. Geser yang belakangnya. Ini adegan yang sebenarnya adalah ketika anak AG mengirim WA kepada korban dan memberitahu dia sudah ada di lokasi di mana korban berada dengan menunjuk. Untuk peran pengganti R, anak R. Ketika ada di depan rumah saksi R, MBS mengirimkan voice note, Ini saat para tersangka tiba di rumah saksi S dan saksi R memberitahukan bahwa sudah ada di depan rumah dengan mengirimkan voice note. Kemudian
ada ucapan yang dikeluarkan oleh MDS kepada korban yang sifatnya intimidasi sesuai dengan keterangan akan disampaikan. Ada percakapan antara MDS dengan korban bahwa MDS mengatakan bahwa partai sama gue aja yuk. Korban menjawab, enggak Den. Kemudian MDS bertanya lagi, kenapa? Kata korban, enggak sepadan lah. Kata tersangka, lah ini gue buncit nih. Kemudian korban menjelaskan, gue kan kurus kayak gini Den. Dan tidak lama kemudian petugas keamanan datang dan bertanya, ada apa rame-rame? Halo, udah naik? Ah, belum juga. Om Pedro. Adegan selanjutnya ini tersangka SL dari posisi belakang mobil Rubicon mundur dengan posisi jalan mundur sambil mengamati situasi di sekitar lingkungan. Sambil melihati posisi CCTV di lingkungan sekitar. Halo Mantri. Adegan selanjutnya yaitu adegan ketika korban disuruh push up sebanyak 50 kali oleh tersangka MDS, disaksikan oleh tersangka atau kedua tersangka. Pada adegan ini, tersangka MDS meminta korban untuk mengambil sikap push up dan untuk melakukan push up sebanyak 50 kali. Iden, sudah? Adegan selanjutnya, korban hanya mampu, sesuai analisa yang kami lakukan dari CCTV, hanya mampu melaksanakan push up sebanyak 20 kali. Kemudian korban tidak kuat dan posisi jongkok, lutut ke kiri. Ya elah.
Tua kalau duduk aja. Plakin. Mau mejeng di TV. Adegan selanjutnya, karena menurut tersangka MDS korban ini push up-nya tidak benar atau tidak sempurna, diberikan contoh langsung oleh tersangka MDS. Gila lo. Silakan Iden, persiapan. Itu yang pinggir-pinggiran. Tahan sampai maghrib. Sebentar. Tahan. Kan dia lagi nyentuhin tuh dia. Adegan ini MDS mencontohkan sikap push up, kemudian disaksikan oleh tersangka SL dan anak AG. Dengan posisi anak AG di dalam mobil. Ya, silakan Iden. Setelah adegan ini, kemudian korban mengambil sikap push up kembali dengan posisi tersangka MDS sudah berdiri. Kamera gue nggak bisa nge-zoom om. Pak, kotak-kotak. Oh. Bisa dibandingkan. Untuk adegan yang berikutnya ini, korban disuruh push up, sedangkan kedua tersangka jalan mengelilingi korban yang sedang mengambil sikap push up. Jadi setelah dicontohkan tersangka MDS, korban mengambil sikap push up dengan posisi tangan mengepal korban. Ya, posisi tangan mengepal atas instruksi dari tersangka MDS. Ambil momen. Silakan Iden diambil dulu momen. Ya. Kemudian masih di momen yang sama, tersangka SL mengucapkan sebuah kalimat. Kalau nggak kuat di kepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Kalau nggak kuat tangan di kepal, kasihan kamu dibuka aja tangannya. Akhirnya korban membuka tangannya seperti ini. Setelah itu korban melakukan push up. Dari hasil analisa kami 3 kali, karena korban mungkin sudah tidak mampu. Akhirnya dia duduk berjongkok dengan lutut di aspal seperti tadi. Nah, di sini akan ada adegan di mana MDS meminta korban untuk sikap tobat dan dicontohkan oleh SL atas perintah dari atau instruksi dari MDS. Silakan.
Iden persiapan dulu nanti pada saat SL memperagakan sikap tobat atas instruksi dengan sedikit nada bentakan dari MDS. SL memberikan contoh, nanti tolong kalau sudah siap nanti SL baru memperagakan gerakan sesungguhnya. Silakan Iden dikondisikan dulu apa-apa yang untuk pengambilan dokumentasinya. Kemudian kemudian AG sudah keluar. Sebentar dokumentasi ini jangan dipoto dulu, posisi AG, anak AG di luar. Di samping sini. Anak AG di samping sini. Menyaksikan SL memberikan contoh sikap tobat. Kemudian siap, kalau sudah siap SL kita peragakan. Ya, silakan SL peragakan sikap tobat seperti yang kamu lakukan, tangan di belakang. Ya. Woi, gila. Ya, cukup berdiri deh. Ulang. Baik, adegan selanjutnya. Korban mempraktekkan apa yang sudah dicontohkan oleh SL. Iden persiapan posisinya dulu diatur sebelum nanti diperagakan oleh korban untuk sikap tobat. Kalau sudah siap, posisinya sudah pas, nanti korban baru memperagakan sikap tobat. Ya, MDS memerintahkan sikap tobat selama 1 menit. Dah. Adegan selanjutnya di sini ada momen anak AG mengambil korek dan membakar rokok pada saat korban sikap tobat. Jadi korban, mohon maaf kita ulangi sekali lagi. Bayar kagak lu. Si bantal Pak, si bantal. Masih modal juga sakit banget. Dengarnya sakit banget. Dan persiapan dulu sebelum nanti dipraktekkan. Jadi pada saat korban sikap tobat itu ada adegan anak AG mengambil korek yang berada di samping kepala bagian depan korban lalu menyalakan rokok yang ada. Yang rokok ini adalah milik anak AG sendiri. Sebentar. Persiapan dulu Iden, kalau sudah siap korban baru peragakan. Ya. Ya, tangan di belakang. Ya. Oke, cukup. Dilanjutkan dengan momen menyalakan rokok. Anak AG menyalakan rokok. Yoi sebatang. Nafis. Setelah mengambil korek, anak AG menyalakan rokok dengan posisi korban masih sikap tobat.
Silakan Iden persiapkan dulu sebelum korban kembali sikap tobat. Ya, sebagai peran pengganti anak AG pura-pura menyalakan rokok. Iden diambil dulu posisi yang pas sebelum nanti sikap tobat diperagakan korban. Ya, sebentar saja silakan. Ya, tunggu. Ya, sikap tobat sebentar. Ya, cukup. Pada momen sikap tobat ini korban tidak sanggup lagi, kemudian dia disuruh push up kembali, posisi push up kembali. Nah, adegan selanjutnya ini pada posisi push up kembali, disinilah ada saksi salah satu security perumahan datang menggunakan motor. Silakan security persiapan. Tapi jangan masuk dulu ya. Ini waktu itu di rumah aja kali aman-aman. Di sini terlihat pada adegan ini bahwa peran SL ini memantau situasi karena dia yang melihat posisi Sapam akan datang dari depan arah Rubicon. Kemudian dia memberikan instruksi atau memberitahukan kepada MDS bahwa ada yang akan melintas, akhirnya korban disuruh berdiri. Posisi motornya agak serong ke sini, Pak. Sesuai dari oke. Nah, di sini ada adegan pertama kali Sapam tiba di TKP. Security perumahan tiba-tiba. Silakan diabadikan. Karena pada saat Sapam datang ada pergerakan posisi dari para pelaku. Di sini adegan ini sebelum nanti diambil oleh identifikasi untuk dokumentasi ada berdasarkan keterangan saksi ada narasi menanyakan sesuatu kepada para tersangka dan korban yang berada di TKP. Bapak boleh disampaikan narasinya apa waktu itu? Waktu pertama kali Bapak tiba? Ini untuk jelas kita umpamakan, dimatikan ya rekan-rekan. Realnya ini tolong sampaikan sesuai saat Bapak diminta bicara, Bapak menanyakan apa kepada anak-anak yang ada di depan ini? Mau pada kemana, Dek? Ya. Mau pada kemana, Dek? Kemudian dijawab oleh tersangka MDS, apa ucapan yang kamu? Saya lagi bertamu ke rumah teman saya, Pak. Yang mobilnya berwarna merah. Mau pada kemana, Dek? Saya lagi bertamu ke rumah teman saya yang mobilnya berwarna merah. Silakan Iden diambil dulu. Tersangka MDS sambil menunjuk ke arah rumah yang ada mobil merah. Silakan diambil, dokumentasikan. Pak cukup, silakan Pak Security setelah merasa situasi diduga aman meninggalkan TKP. Adegan selanjutnya setelah security datang, tersangka MDS meminta kepada korban untuk kembali sikap push up. Posisi anak AG sudah berpindah ke sini.
Iya. Ini Bu. Kemudian tersangka SL sudah berpindah ke sini. Iya. Ya baik, setelah Sapam tadi pergi, pada adegan ini korban diminta untuk sikap push up kembali, kemudian tersangka belum dianiaya korban, dicolek dulu oleh MDS untuk menyaksikan perbuatannya. Colek sehingga anak AG melihat ke arah korban. Ambil sikap push up, silakan Iden didokumentasikan dulu di sini. Habis. Sudah cukup. Baik. Adegan selanjutnya di sini mulai masuk adegan penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka MDS dalam posisi korban ngeplank, push up plank. Kamu di sini. Kita gantikan dengan boneka. Ayo rekan-rekan, dipersiapkan ya. Setelah posisi kamera disiapkan oleh MDS, anak AG dicolek untuk menyaksikan, yang tadinya menghadap sana sudah berbalik ke hadap sini, hanya hitungan detik ini rekan-rekan. Kemudian TSK MDS menendang kepala sisi bagian kanan korban dengan posisi dia sedang ngeplank tadi, menggunakan kaki kanan dan menggunakan sepatu. Ada ancang-ancang sebelum menendang dari MDS, mengayunkan kaki ke belakang. Dan persiapan. Ini ancang-ancang yang dilakukan oleh tersangka MDS beberapa detik sebelum dilakukan penendangan. Iden silakan diambil dulu ini. Iden sudah? Ya. Kemudian adegan selanjutnya. Tendangan pertama menggunakan kaki kanan ke kepala sisi bagian sebelah kanan, tepatnya telinga sebelah kanan. Ya, seperti ini. Didahului dengan ancang-ancang tadi mengayunkan kaki ke belakang. Silakan Iden kalau sudah. Sambil juga. Adik saya siapa? Adegan selanjutnya, saksi Bapak R menuju rumah untuk mengambil mobil dengan tujuan mau membawa korban ke rumah sakit. Kemudian para security juga sudah datang dan turun dari motor.